Shalom dan selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Demikian bunyinya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, tentu kita masih mengingat khotbah pada hari Minggu yang lalu, yaitu dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Khotbah hari ini merupakan lanjutan dari pasal 21 minggu kemarin. Nah, di sini kita perhatikan di mana Yesus menunjukkan perhatian dan pemeliharaannya bagi para murid dengan menyiapkan hidangan pagi bagi mereka. Namun, ada hal lain yang masih perlu dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yaitu sesudah Petrus menyaksikan kubur yang kosong, Petrus memang meyakini dan percaya bahwa Guru dan Tuhannya telah bangkit. Tetapi ada hal yang harus kita ingat dari Petrus, yaitu penyangkalan Petrus akan Tuhan Yesus 3 kali berturut-turut pasti ada di dalam dirinya yang membebani dan sangat-sangat membebani dia, sehingga dia merasa bersalah. Dan bisa juga dikatakan mengapa Petrus secara tidak jelas mengajak teman-temannya untuk kembali menjala ikan. Tetapi kini sesudah melayani para murid dengan pemeliharaannya, Tuhan Yesus menghususkan pelayanannya untuk memulihkan kembali diri daripada Petrus. Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Simon Petrus, dan tentu percakapan mereka bukanlah percakapan yang biasa. Dan pertanyaan yang sama, tetapi disampaikan sampai dengan 3 kali oleh Tuhan Yesus
dengan tekanan ataupun pengertian yang berbeda-beda. Itu dapat kita lihat di dalam ayat 15, ayat 16, dan juga ayat 17. Nah, tentunya pertanyaan Tuhan Yesus ini sangat-sangat menyentuh perasaan Petrus secara mendalam. Pertanyaan tersebut tidak saja mengingatkan Petrus tentang 3 kali tentang penyangkalan yang telah dilakukannya terhadap Tuhan Yesus, tetapi juga untuk mengarahkan dia, untuk menuntun dia, bahwa dia tidak dapat setia mengasihi Tuhan Yesus hanya mengandalkan kasih yang ada dalam dirinya sendiri. Dan Tuhan Yesus juga merespon ataupun menjawab ataupun menanggapi jawaban daripada Petrus dengan bentuk penugasan, dengan mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan sangat mungkin ia merasa tidak layak dan tidak berguna lagi, sebab dia telah meninggalkan dan menyangkal Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Tetapi dalam hal ini Tuhan Yesus memulihkannya. Dan Tuhan Yesus tidak saja hanya memulihkan, tetapi dia ataupun Tuhan Yesus kembali mengampuni dia. Dan dia memperbaharui dan memperlengkapi orang agar kembali masuk ke dalam rencana Allah yang sempurna, khususnya untuk Petrus. Dan Petrus dilayakkan kembali menjadi pemimpin dan menyadari bahwa ia tidak boleh memimpin dan mengikuti suara hatinya, sebab yang dipimpinnya adalah milik Sang Gembala yang baik, yang mati bagi mereka. Nah, pertanyaan sebanyak 3 kali yang diajukan oleh Tuhan Yesus kepada Simon, yaitu apakah ia mengasihi Yesus, dan berhubungan dengan 3 kali penyangkalan Simon Petrus terhadap Yesus. Padahal sebelumnya, Simon Petrus begitu sombongnya di hadapan para murid dengan mengatakan bahwa ia akan menyerahkan dirinya untuk membela Tuhan Yesus. Dan pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus juga kepada Simon di hadapan para murid yang lain dengan mengatakan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Nah, mengapa Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali? Tentunya ada dasarnya. Dan ini mengingatkan bahwa Petrus supaya menyadari akan kesombongannya saat ia mengatakan lebih setia daripada murid-murid yang lainnya. Tetapi ketika Tuhan Yesus memulihkan dia, Tuhan Yesus menyuruh dia untuk menjadi gembala atas umatnya. Karena Tuhan Yesus akan segera meninggalkan mereka. Mereka membutuhkan seorang gembala yang dapat memimpin dan menjaga. Jika Petrus mengasihi Yesus, ia akan bersedia memperhatikan domba-domba daripada Tuhan. Dan ia akan mencari domba yang hilang melalui penginjilan. Ia akan membimbing domba yang lemah melalui memuridkan. Dan seperti gembala yang baik itu, ia akan menyerahkan nyawanya bagi dia. Nah, adik-adik sekalian, mengasihi Tuhan Yesus sebenarnya tidak hanya bisa dikatakan melalui ucapan ataupun kata-kata saja. Tetapi kasih harus dinyatakan di dalam perbuatan. Kasih harus kelihatan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita setiap harinya. Kalau adik-adik mengatakan mengasihi Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Tentunya bagi adik-adik sekalian, hal yang pertama dilakukan adalah melakukan segala kehendak Tuhan. Menjauhi segala apa yang dilarang Tuhan. Karena memang kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan. Karena memang kita juga harus diperhadapkan dengan begitu banyak godaan. Apakah kita lebih mengasihi Yesus daripada mengasihi yang lainnya?
Apakah kita lebih mengasihi bermain-main ataupun beribadah kepada Tuhan? Apakah kita lebih disibukkan dengan menonton melalui televisi ataupun melalui gadget daripada harus membaca Alkitab? Sebenarnya, bagi adik-adik sekalian, di sanalah letak daripada kasih kita akan Tuhan Yesus. Dan pernahkah kita bertanya kepada diri kita, apakah memang kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Dan mungkin tidak begitu sulit untuk menjawab hal tersebut. Kalau saya tanyakan hari ini, apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Tentu jawabannya, ya, saya mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi jika mengalami berbagai hal di dalam kehidupan ini, seperti yang kita katakan tadi, banyaknya godaan, banyaknya yang mengarahkan ataupun mengalihkan perhatian kita. Bahkan kalau kita disuruh pada hari Minggunya untuk mengikuti ibadah, setelah beribadah tentu kita melakukan aktivitas. Seberapa banyakkah kita yang melakukannya? Apakah kita lebih asik bermain? Apakah kita lebih asik dengan diri kita sendiri tanpa memperhatikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru sekolah minggu ataupun kakak-kakak sekolah minggu? Nah, untuk itulah perlu kita perhatikan bahwa kita sama saja seperti Petrus, ada keterbatasan di dalam diri kita. Ada keterbatasan dalam diri kita untuk mengasihi Tuhan Allah. Dan Petrus pernah bergantung dengan keyakinannya, kekuatannya, bahwa itu tidak mungkin dia menyangkal Yesus. Namun ia keliru. Itu sebabnya Petrus mengatakan, Tuhan, Engkau tahu. Hal ini menegaskan betapa kasih yang kita miliki terhadap Tuhan Yesus tidak akan pernah diukur oleh pengetahuan kita sendiri. Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu, apakah semuanya mengasihi Tuhan Yesus? Ya, bagus. Tetapi bagaimanakah kita menunjukkan kasih kita akan Tuhan Yesus? Tentu yang pertama sekali memohon penyertaan daripada Tuhan Yesus. Memohon penyertaan daripada Tuhan Allah. Jika kita menganggap bahwa kita lebih mengasihi Tuhan Yesus dari siapapun, dan dengan yakin dapat berkata bahwa tidak akan pernah menyangkal Yesus, maka kita berhati-hati. Tuhan tahu seberapa besar kita mengasihi Dia. Dan biarlah kita diajar oleh Dia untuk mengasihinya dengan kasih yang Ia kehendaki. Dan biarlah kita sungguh-sungguh bergantung penuh pada kasih dan kemurahan Allah, supaya itu yang senantiasa memperbaharui kita, memulihkan kita, dan belajar untuk mengasihi Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau masih memberikan waktu bagi kami, sehingga kami dapat beribadah pada hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa mengajar kami, supaya kami dapat mengasihi Allah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Jangan biarkan kami Tuhan untuk mengandalkan diri kami, tetapi biarlah kami sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Sertai kami Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Jauhkan kebimbangan dan keraguan dari kami untuk mengimani dan mengasihi Engkau, agar kami semakin layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekalian, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.